sebentar, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti kan sama Bapak diarahin. Iya. Kalau yang salahnya yang mana. Kanan, kiri, lurus. Awas belakang, ada sumur. Dea goyang guyu terus Dea. Iya, Pak. Ini, Pak. Yuk. Presentasi ini Pak. Ayo. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Rahma Nurul Putri dari Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan. Dari mana? Kurang keras. Universitas Siliwangi, Pak. Siliwangi. Oke. Ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas sinopsis, storyboard, dan rencana produksi berdasarkan poster yang dibuat. Jadi poster yang saya buat kemarin itu diinspirasi dari film Radioaktif. Itu tuh menceritakan tentang penemuan radioaktif oleh Marie Curie. Nah, di sini karena kalau di film aslinya itu menceritakannya tentang ya penelitian gitu. Jadi di sini, dan kalau misalkan saya mengambil latar di laboratorium misalkan, itu agak sulit untuk meminjam tempatnya. Jadi di sini sinopsis filmnya pun berubah. Jadi saya menceritakan latarnya itu 2020, di mana pandemi virus COVID-19 ini sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, seperti kita tahu kan ya, kalau misalkan sedang pandemi seperti ini, ekonomi termasuk pendidikan juga udah mulai pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, di sini saya memposisikan diri saya sebagai tenaga pendidik yang yang bingung gitu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh agar bisa kondusif dan efektif. Nah, seperti itu. Jadi di sini di storyboard-nya saya awalnya menunjukkan situasi dulu terkini, bagaimana pertamanya awal pandemi itu. Nah, terus berubah ke sequence yang kedua. Bisa di zoom sedikit, Rahma, biar terlihat gambarnya. Coba dari satu lagi. Nah, yang kedua, sequence yang kedua. Kurang besar. Terus. Udah, Pak. Terus. Nah, di sequence yang kedua itu mulai masuk ke permasalahan di mana pendidikan itu udah mulai dari pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ya si tokoh bingung gitu mau bagaimana. Jadi saya memasukkan juga latar tempatnya itu di lorong, terus waktunya siang hari. Namun untuk durasinya saya belum bisa gitu, waktunya belum bisa memprediksi seperti itu. Itu di lorong, terus menjelaskan kualitas pendidikan yang menurun seperti itu. Nah, keesokan harinya ini scene yang kedua itu tuh pindah tempat. Jadi seperti di kamar, di tempat belajar seperti itu. Nah, jadi mulai mencari solusi permasalahan dari yang ada, gimana caranya bisa pembelajaran tetap efektif dan kondusif dalam film ini ya. Nah, durasinya itu sekitar scene yang kedua, sequence yang ke satu itu sekitar 3 menit karena lumayan lama. Nah, lalu masuk ke scene yang ketiga, sequence yang pertama itu mulai pembelajaran. Namun di cerita ini itu pembelajarannya kurang efektif kayak gitu. Jadi ya itu sekitar ini ternyata gabung waktunya. Sekitar 1 menitan. Berarti yang tadi itu 2 menit. Maaf, salah.
yang dari sekuensi yang kedua, scene yang ketiga itu sekitar 10 detik hanya menunjukkan beberapa shot yang kayak kebingungan aja gitu. Nunjukin kayak kebingungan. Jadi ini latar waktunya malam hari. Kayak gitu. Oke, lalu yang selanjutnya, scene yang selanjutnya, itu tuh mulai mencari solusi lain biar pembelajaran tetap efektif. Jadi mencari tentang video pembelajaran yang interaktif kayak gitu. Ya jadi ada beberapa shot juga di sini juga belum dijelasin sih shotnya kayak gimana. Tapi kenapa menunjukkan gambar yang seperti ini? Itu inginnya pengambilan gambarnya itu kayak gini, kayak di gambar ini gitu. Nah, lalu di sini juga ada sequence yang kayak menunjukkan adegan yang kayak memberitahu informasi melalui grup WhatsApp, misalkan melalui handphone. Nah, shot-nya seperti inilah dilihatin gitu. Nah, lalu di sini saya memasukkan board-nya itu kayak seperti realita yang ada, misalkan kan tadi tuh di awal tidak terlalu menarik gitu pembelajarannya. Nah, kesini mulai menarik peserta didik gitu. Jadi mulai memunculkan kameranya. Keinginan saya tuh nanti seperti ini di filmnya. Jadi udah mulai banyak peserta didik yang ingin gitu belajar. Nah, di sini juga dijelaskan gitu beberapa shotnya, ada shot laptop, ada shot muka si tokohnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus ada juga penjelasan-penjelasannya bisa dilihat sendiri. Sebentar ya, saya turun. Ini tetap dilanjutin. Mungkin tetap aja ya dilanjut. Nah, di scene yang dua sequence terakhir itu menjelaskan tentang minat dari si peserta didiknya udah mulai tumbuh gitu dan sesuai dengan harapan. Jadi terus ditulisin juga shot-shotnya kayak gimana. Nah, yang terakhir itu adegan closing. Jadi kayak penyampaian kayak beauty shot gitu, terus diisi kayak suara-suara kita tentang bagaimana harus menyikapi situasi sekarang kayak gitu sih. Nah, untuk rencana produksinya itu properti tempatnya di kampus saya sendiri di Universitas Siliwangi, terus ada yang di kamar, dan castingnya itu ada saya sendiri, terus 10 orang kurang lebih yang berlaku menjadi murid, lalu ada kameramen 1 orang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, sudah bagus sebenarnya yang punyanya Rahma. Saya mau menunjukkan ya karya teman Anda. Saya share screen dulu. Ini ada beberapa. Ini mau saya kopikan drive. Filenya itu 100 giga. Wah, nggak jadi. Ini naskah. Tapi ini tidak ada gambarnya. Oke. Ini ada yang bergambar. Ini yang judul filmnya Latahzan. Latahzan tuh ini ya. Latahzan. Posternya ini posternya. Nah ini posternya. Oke ya. Kemudian tadi yang tidak ada ininya. Posternya. Ini posternya. Oke. Kemudian videonya seperti apa videonya? Ini ada behind the scene. Kayaknya lucu kalau behind the scene. Underhand. Ini temannya sendiri ini. Videonya nggak muncul, Pak. Kenapa? Videonya nggak muncul, Pak. Oh, sini. Videonya nggak muncul, Pak. Nah, jangan terlalu banyak. Ini filmnya. Ini filenya sampai 448 mega. Kalau saya share terlalu besar. Oh, dikasih Star Fox Production. Anda juga gitu juga nanti ya. 1 tahun yang lalu. Harusnya kalau 1 tahun yang lalu warnanya jangan hijau juga, dibuat agak kecoklatan seperti itu. Aku lulus SNM. Iya, selamat ya. Senang kamu lulus. Kamu cemburu gitu sih, Min? Enggak apa-apa. Semangat dong, kan masih ada jalan lain. Wah, ada duit berapa? Oh, Bapak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ini Ais kenapa ya kok kelihatan senang sekali? Iya, Pak, ini aku senang banget bisa lulus SNM. Wah, selamat ya. Bapak senang sekali kalau ada murid Bapak yang Perhatikan teknik syutingnya ini. Ada foreground ya kan? Foregroundnya adalah apa? Jilbab ini. Oke. dapat diterima SNMPTN. Iya, Pak, makasih. Lalu ini karena apa ya kok kelihatan sedih sekali? Saya kalau lulus SNM, Pak.
Ngomong, ini kan ngobrol ini kan. Ini istilahnya kalau syuting itu over shoulder. Over shoulder itu ini bahu. Sudah Mita, jangan sedih karena masih banyak jalan lain, bisa lihat SBM juga. Jangan lupa belajar lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Ya sudah, karena Bapak masih ada urusan, Bapak mau. Nah, mereknya ini harusnya dihapus merek. Boleh juga ada SMS dituliskan di sininya. Ini rumah kos-kosan ini. Elsa? Oh, halo Mita. Wah, kelihatan cewek sekali sini nih masuk. Makasih Elsa. Elsa? Kamu di rumah sendirian? Oh, enggak kok. Ada kakak di kamar. Aku pengen dulu ya. Gak usah, gak usah. Enggak apa-apa, udah kenalan. Kak, ada temanku di luar tuh. Sapa dulu dong. Boleh melihat ke kamera. Tapi pada saat nyuting nggak lihat kamera, terus ngelirik-ngelirik lihat kamera jangan. Tetapi pada saat seperti ini langsung seakan-akan ngomong ke kamera. Kamera itu adalah teman yang dituju. Boleh teknik seperti itu. Mengingat-ingat masa lalu ini hitam putih boleh. Mita. Perhatikan tangan. Perhatikan tangan ya. Oke, ini menunjukkan bahwa yang cewek yang senang sama si cowok. Oke, tangannya cewek yang kelihatan menggenggamnya lebih banyak. Nah, ini melihat ke bawah tadi fotonya. Salamannya. Sampai ngomong. Sebaiknya Emangnya kenapa Kak tiba-tiba ngajak rumah? Kamu ingat nggak kita pernah papasan di dekat sekolahan? Gak tuh Kak. Oke, yang lainnya. Ini apa ini? Blank sheet. Ini storyboard model di foto boleh. Anda gambar di kertas lalu di foto. Nah, ini fungsinya ada gambar supaya kita tahu, nanti kameramen tahu. Nyutingnya apa? Oh, kaki, bagian kaki yang disyuting. Ini dari atas. Di materi yang awal-awal dulu itu ada teknik pengambilan gambar. Loh, jamnya disyuting, itu digambar. Lagi moto, apa? Lagi mendengarkan handphone digambar ini. Nah,
Ini film utuhnya, mentahannya ini ya. Hasilnya ini. Oh, ada teasernya ini. Sebentar, ada teasernya ini. Mana teasernya? Enggak ada. Oh, enggak ada jadi. Oh, ini kayaknya ya teasernya. Itu sepatunya warnanya apa? Ini bocor ini ya. Ini ngapain ada kursi seperti ini? Tidak boleh kayak gini. Oke? Bagaimana kabarnya pagi ini mahasiswa Salma? Gimana kalian ini? Jam berapa ini? Banyak lagunya. Boy. Bansinya. Kerjaan dulu sih. Kelas itu. Ya Allah, kemarin kan kita udah janji kalau kita itu mau bantuin riset buat bukunya. Iya. Nanti kan kita mau ke perpus juga kan? Iya. Ya udah sih, gitu aja. Udah berhenti. Senyum. Senyum. Ini banyak budget banget sih. Dah. Kaki tadi kan waktu di storyboard ada kaki, nyetik kaki. Boleh syuting di kampusnya. Ini nggak pakai tripod, pakai handphone tapi nggak pakai tripod, ya makanya goyang-goyang. Jadi gimana kalau misalnya kameranya itu 3? 3 sih kan? Coba lihat jam. Oh iya, jam berapa ya? Nah tadi kan ada yang gambar tangan kan? Oh iya, ini kan kita harus pulang nih. Oke ya, jadi fungsinya storyboard seperti itu kira-kira. Sudah agak paham ya? Sudah agak paham ya? Sudah sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Oke, kira-kira lumayan, Pak. Kenapa? Kira-kira yang belum menyelesaikan kapan bisa dikumpulkan? Enggak, sedikit ya, sedikit. Kapan kira-kira bisa mengumpulkan tugas-tugasnya? Minggu depan ya. Cepatnya, Pak. Anda misalnya, karena ini kan mandiri, dan ada dari universitas masing-masing, pemeran utama, kameramen, terus apa saja terserah, Anda atur sendiri. Boleh diri sendiri, boleh temannya, boleh siapa. Oke ya? Tapi di poster kan pemeran utamanya umpamanya saya, Pak. Baru bagaimana? Nggak dengar? Halo, nggak dengar? Halo, bagaimana, Pak? Nggak dengar saya. Begini. Kan katanya Bapak terserah atau pemeran utamanya itu terserah. Kameramennya terserah. Tapi di poster itu kan pemeran utamanya saya loh, Pak. Gitu. Maksudnya punya aku sih. Ya diatur.
Misalnya yang nyuting siapa temannya gitu, silakan. Iya Pak, ya. Diatur saja ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Iya Pak, ingin bertanya Pak. Saya Pak. Ya, yuk siapa ini? Dia. Pak, di poster itu kan itu bukan wajahnya Pak. Ulang-ulang nggak dengar? Yang di spotlight, yang di halo Pak. Ulang lagi nih tanya. Pertanyaannya diulang. Yang di poster Pak. Kenapa? Yang di poster kan wajahnya bukan wajahnya Pak, bukan Korea. Harus yang di poster juga Pak, tokoh utamanya Pak. Diatur, terserah mau diatur modelnya pemeran utama atau mau posternya yang mau diubah. Diatur saja ya. Baik Pak. Pak izin bertanya. Kok guyang-guyu si siapa? Pak. Ya, siapa yang bertanya lagi? Saya Pak Rahma Pak. Ayo Rahma. Pak, yang terkait yang durasi dalam storyboard. Nah kan itu ada durasi ya Pak. Nah tapi kita tuh belum bisa nentuin berapa lama si scene atau si sequence-nya. Jadi itu nanti di storyboard di storyboardnya itu penentuan untuk durasi berapa lamanya itu kayak gimana ya Pak? Iya benar. Storyboard itu juga bisa menentukan panjang berapa lama film itu akan dijalankan. Scene A kira-kira berapa menit? Kalau misalnya maksimal 10 menit, berarti harus bisa mengatur dialognya itu berapa banyak. Jangan banyak-banyak. Kira-kira seperti itu ya. Tapi informasi tentang film, temanya, topiknya itu tersampaikan. Oke? Ada lagi? Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Siapa yang tanya ini? Ini Pak. Halo Pak. Pak, saya mau tanya Pak, kalau pemerannya Halo? Sudah kedengaran Pak? Iya, dengar. Pak, pertanyaannya, kalau nanti pemeran di filmnya itu pas syuting nanti itu tidak sesuai dengan yang gitu. Kalau tidak sesuai, sekiranya dimirip-miripkan. Nah, enak kan? Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Pak, terus kalau misalnya setting tempatnya tidak sama, Pak, tidak apa juga Pak? Kenapa? Kalau settingnya juga tidak. Settingnya itu dari storyboard. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Tapi ceritanya didekat-dekatkan dengan film nanti yang akan dibuat. Oh iya. Semoga minggu depan saya bisa menunjukkan cara ngedit dari handphone maupun ngedit dari laptop. Kalau laptop mungkin saya gampang-gampang saja pakai mungkin Filmora gitu ya. Kalau dari handphone mungkin InShot yang gampang, yang sudah pernah saya share versi Pro. Atau mau pakai yang lainnya. Tapi tidak semua saya ajarkan ya, tapi kira-kira mirip sama. Oke ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Rizky, Suci. Ayo. Kan poster saya tentang itu Pak, simbiot. Jadi setengah manusia. Nah, nanti videonya gimana Pak? Poster saya tentang simbiot. Jadi dia tuh setengah manusia gitu. Idiot. Simbiote Pak. Simbiot. Terus? Ya, dia itu setengah manusia Pak. Berarti kayak pakai topeng gitu kan? Oh, tapi badannya juga berubah sih. Jadi pakai topeng gitu. Aduh. Ya, topengnya mungkin dari sepak bola plastik itu bisa aja kan?
Oke, sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi mau bertanya? Pak Dewi izin bertanya, Pak. Ya, yuk. Kan tadi Dewi kan lihat ada kayak storyboard itu kan bisa kayak gambar tangan ya. Boleh gak sih Dewi gambar sendiri gitu? Boleh. Terus nanti fotoin ke sana. Boleh. Di scan maksudnya kan? Oh ya udah. Scan-nya tapi yang bagus. Pakai gitu. Pakai cam scanner untuk nyekan fotonya. Ada lagi? Baik. Kena. Cukup? Pak izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Ya Pak Indah izin bertanya. Ya, Indah, ayo. Pak, kalau cerita yang di posternya itu tidak ketemu gimana, Pak? Jalan ceritanya itu nggak tahu, Pak. Poster nggak tahu ceritanya? Ya, posternya itu... Ya dikarang. Oh, boleh, Pak? Boleh, menghayal. Boleh. Misalnya Indah menghayal cowoknya. Cowoknya mati terus hidup lagi. Silakan. Terus beranak dalam kubur. Ya, apa sembarang. Ya Pak, terima kasih Pak. Siapa lagi nih? Fitria, ayo nanya. Kecil sekali ya suaranya Fitria ya. Emang ya Pak. Bapak kalau misalnya mau udah bikin cerita, terus itu harus itu dulu nggak sih Pak? Konfirmasi ke Bapak kayak pas bikin poster. Boleh, biar tidak bingung. Oke Pak, makasih Pak. Ya sama. Ada lagi? Berarti siapa? Nggak dengar saya. Berarti kita harus konsultasi ke Bandetnya ya Pak. Diusahakan seperti itu biar tidak beleset. Ada lagi? Cukup? Pak izin bertanya Pak. Ya, yuk Eka. Pak izin bertanya. Iya. Mengenai durasi film itu nanti berapa menit Pak? Kita bikin film pendek atau movie? Buat film pendek maksimal 10 menit. Jangan sampai 2 jam. Itu bikin film apa bikin apa itu? Iya Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Minggu depan atau saya belum tahu. Saya mau nunjukkan secara live, mau ngoperasikan secara live atau saya buatkan video tutorial. Nanti saya cek lagi nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Tidak usah berlama-lama biar Anda fokus di pengerjaan storyboard. Kalau bisa nyicil, nyutingnya pakai handphone boleh. Supaya tidak goyang-goyang, boleh pakai tripod. Tripodnya pakai apa? Boleh pakai kayu. Misalnya ada kayu, bisa lihat monitor saya. Bisa lihat kayu, kayunya nanti dipegang gini. Ini kayu, gini. Nah, buat syuting gini, nggak akan goyang ininya. Oke ya? Jangan pakai tangan gini. Kuat kok, kuat. Goyang-goyang nanti. Oke ya? Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tidak berpanjang lebar, kita tutup kuliah hari ini. Anda tinggal langsung melakukan proyeknya. Proyek untuk membuat film. Silakan Anda konsultasikan proses by proses supaya kalau misalnya Anda mau mengerjakan tidak bingung nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Kalau kemana-mana pakai masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya matikan ya.
Iya, Pak. Pak.